Pada chapter 1045 yang lalu, hampir keseluruhan chapter berisi pertarungan Luffy melawan Kaido. Luffy sudah menguasai wujud Gear 5 dan menggunakan berbagai macam jurus dari buah iblisnya. Di akhir chapter pun terlihat Kaido terjatuh setelah menerima serangan Luffy. Nah, di chapter 1046 nanti mungkin akan memperlihatkan keadaan di Marijois, tempat di mana Gorosei sedang berada. Sepertinya Gorosei telah menerima laporan tentang perubahan Luffy saat ini. Laporan tersebut berasal dari seorang agen CP0 yang sampai saat ini masih bertahan. Total agen CP0 yang datang ke Pulau Onigashima ada 3 orang. Yang satu sudah kalah oleh Izo dan yang satu sudah kalah oleh Kaido. Nah, yang satu lagi akan melaporkan kejadian ini ke para Gorosei. Menerima laporan tentang perubahan Luffy akan membuat Gorosei menyadari bahwa Luffy telah mencapai tahap awakening. Para Gorosei pun akan bilang bahwa Luffy sudah menjadi Joy Boy, dan dengan begitu Luffy bisa dianggap sebagai salah satu orang paling berbahaya di mata pemerintah dunia. Dari diskusi para Gorosei mungkin akan ada beberapa hal menarik terkait soal Joy Boy. Mengingat eksistensi Luffy sebagai Joy Boy yang baru sangat mengkhawatirkan, maka para Gorosei pun akan mulai membahas tentang mengerahkan kekuatan besar untuk menghabisi Luffy. Namun, Gorosei pasti tidak akan langsung mengambil keputusan karena mereka perlu untuk membahas hal tersebut dengan Im Sama terlebih dahulu. Untuk mengerahkan kekuatan besar dalam memburu Luffy juga tidak bisa terlalu cepat, sebab pihak pemerintah dunia perlu berkoordinasi dengan pihak Angkatan Laut. Beralih ke Pulau Onigashima, di sana Zoro terlihat telah sadar walaupun tubuh Zoro masih tidak bisa bergerak akibat efek samping dari obat penyembuh insan yang dia konsumsi. Lagi pula, pertarungan melawan King juga sangat menguras tenaga dan membuat Zoro terluka sangat parah, sehingga dia perlu waktu untuk beristirahat terlebih dahulu. Meski sambil berbaring, tapi Zoro akan bisa merasakan kekuatan besar di atap kastil dan dia akan menyadari bahwa kekuatan besar itu berasal dari Luffy. Sementara itu, semua orang di Pulau Onigashima tidak lagi bertaruh, melainkan mereka menantikan hasil akhir dari pertarungan Luffy melawan Kaido. Ini adalah pertarungan penentu, karena memang para kru elit dalam bajak laut hewan buas sudah tumbang semua. Akan diperlihatkan lagi kelanjutan pertarungan di atap kastil. Luffy akan menggunakan lebih banyak lagi teknik-teknik yang lebih unik. Luffy yang merasa bisa melakukan apa saja yang dia inginkan akan berkata bahwa kemampuan yang dia miliki sekarang ini tidak terbatas. Luffy bisa terus menggunakan berbagai teknik baru yang berkaitan dengan kekuatannya, sehingga Kaido menjadi semakin terdesak. Dari pertarungan mereka juga akan menjadi terbukti bahwa ketika Luffy telah mencapai awakening, maka menghadapi musuh seperti Kaido bukanlah masalah besar. Walau terdesak, tapi Kaido akan tetap melawan Luffy selama dia masih memiliki tenaga. Kaido akan melancarkan serangan yang lebih brutal lagi. Tapi Luffy akan memakai teknik baru yang membuat serangan Kaido menjadi tembus. Teknik itu merupakan perpaduan antara kekuatan buah iblis dengan Kenbushoku Haki tingkat tinggi, sama seperti yang dilakukan oleh Katakuri. Dengan memakai Kenbushoku Haki tingkat tinggi, Luffy bisa mengetahui di bagian mana serangan Kaido akan mendarat, sehingga Luffy akan memanipulasi bagian tubuh itu agar serangan Kaido menjadi tembus. Memang hal tersebut tak mungkin bisa terjadi selama tubuh Luffy masih merupakan karet yang padat. Namun, teknik baru Luffy akan membuat tubuhnya menjadi seperti getah karet, sehingga tubuh Luffy tidak padat lagi. Saat tubuh Luffy menjadi seperti getah karet, itu akan membuat Luffy terlihat seperti pengguna buah iblis Logia. Walaupun Luffy pengguna Zoan, tapi Mythical Zoan Nika yang Luffy konsumsi benar-benar istimewa, sehingga bisa membuat Luffy mendapatkan kekuatan dari 3 jenis buah iblis. Mungkin ini terdengar liar, tapi cukup populer di berbagai forum. Dalam pertarungan Luffy melawan Kaido nanti, sepertinya Luffy akan membesar sekali lagi, mirip seperti yang dia lakukan dalam chapter yang lalu. Namun kali ini, ketika Luffy membesar, dia akan memanjangkan tangannya untuk mengambil pedang besar yang ada di Pulau Onigashima. Bila kita ingat kembali, di Pulau Onigashima memang ada pedang besar yang tertancap di tanah. Luffy mungkin akan mengambil pedang itu lalu menggunakannya untuk menebas Kaido. Namun, admin memiliki pendapat soal hal ini. Perlu diingat bahwa Luffy bukan seorang pendekar pedang, sehingga tebasan-tebasan Luffy nanti akan sangat kacau, bahkan mungkin akan menjadi adegan komedi. Karena memang dalam pertarungan Luffy ini banyak sekali adegan komedi. Bagaimana kacaunya Luffy saat menggunakan pedang bisa kita lihat saat Luffy menggunakan Nidaiki Tetsu.
Tapi ajaibnya, kali ini meskipun Luffy menebas asal-asalan, tebasan itu akan mengenai tubuh Kaido. Tebasan tersebut tentu berlapis haki yang sangat kuat dan akan membuat Kaido tumbang. Setelah itu, Kaido akan jatuh ke bagian bawah kastil. Sementara dia terjatuh, Kaido akan mulai mengenang kisah masa lalunya dan cerita kilas balik Kaido pun akan segera dimulai. Hal seperti ini memang sudah biasa. Contohnya adalah King yang ketika dikalahkan oleh Zoro, kisah flashbacknya pun mulai diceritakan. Mengingat Kaido adalah salah satu musuh besar dan karakter yang penting dalam cerita, maka kisah kilas balik Kaido pun pasti akan terungkap cukup panjang. Cerita kilas balik tersebut akan menceritakan berbagai hal tentang Kaido, seperti saat masih dalam bajak laut Rocks, ketika insiden God Valley, hingga bentrokan Kaido dengan Sang saat akan pergi ke Perang Marineford. Mungkin saja akan terungkap juga bagaimana Kaido bisa tahu tentang Joy Boy. Dari semua musuh yang Luffy hadapi, hanya Kaido saja yang membahas soal Joy Boy. Bahkan, Doflamingo saja yang memiliki informasi yang luas tidak membahas sedikit pun tentang Joy Boy. Dia hanya membahas soal harta karun Mary Joyce. Dengan begitu, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui soal Joy Boy dan Kaido adalah salah satunya. Bukan hanya sekedar tahu nama, tapi Kaido mungkin mengetahui juga soal sejarah dari Joy Boy. Sejarah yang mengisahkan tentang kekuasaan Joy Boy di kerajaan kuno dan juga tragedi dari kehancuran kerajaan tersebut.